Pernah nggak sih Anda ngerasa ada pola yang ya kayak aneh gitu dalam hidup Anda? Pola yang kerasa berulang terus ya? Nah, betul. Kayak Anda terus-terusan jatuh cinta sama tipe orang beracun yang sama berulang kali dari satu hubungan ke hubungan lainnya. Atau Anda mungkin nyadar kalau Anda selalu kehilangan uang atau nyabotase kesuksesan sendiri tepat pas Anda udah hampir nyampe garis finish. Ya. Dan kita kan sering nyebutnya, ini cuma nasib buruk. Tepat. Tapi gimana kalau otak Anda sebenarnya lagi diprogram secara harfiah ya, buat mendaur ulang penderitaan Anda sendiri? Dan itu jujur aja adalah kenyataan biologis dan psikologis yang sulit diterima banyak orang. Jadi gini, otak kita itu pada dasarnya lebih suka penderitaan yang udah familiar daripada kebahagiaan yang masih asing. Kepastian dari rasa sakit itu kerasa lebih aman buat sistem saraf kita daripada ketidakpastian dari sebuah perubahan. Wow, dan itulah yang bikin kita sering ngerasa kejebakan. Nah, mari kita urai hal ini. Hari ini kita mau melakukan eksplorasi mendalam untuk ngebedah sebuah buku yang sangat menarik. Judulnya Spiritual Awakening, Perjalanan Bangkit dari Penderitaan Batin, karya Ali Ramadan. Buku yang luar biasa ya. Banget. Dan misi diskusi kita kali ini bukan buat ngebahas kata-kata motivasi kosong atau sekedar nyuruh Anda buat berpikir positif. Kita mau ngebongkar apa yang di buku ini disebut sebagai algoritma batin. Kita bakal ngasih peta jalan praktis dari sains sampai spiritualitas buat meretas ulang algoritma itu. Karena penderitaan batin itu seperti smartphone yang menjalankan sistem operasi penuh bug. Analogi yang pas sekali. Sekeras apapun kita nyoba ngunduh aplikasi kebahagiaan baru, aplikasinya bakal terus crash. Sampai kita memperbarui sistem operasinya, yaitu kesadaran kita. Saya setuju banget sama analogi smartphone itu. Karena pas kita bicara soal algoritma batin, kita emang lagi ngomongin sebuah sistem operasi yang jalan di latar belakang kesadaran kita. Transformasinya itu tuh nggak terjadi cuma karena kita nempelin afirmasi positif di cermin kamar mandi kan? Iya, nggak semudah itu. Betul. Transformasi terjadi pas kita ngerti mekanisme di balik emosi kita. Kenapa hormon stres kita memuncak, terus gimana trauma masa lalu ngebentuk jalur saraf kita, dan gimana kita bisa secara sadar memutus sirkuit itu. Oke, jadi sebelum kita bisa memperbaiki sistem operasi yang rusak ini, kita kan harus tahu dulu di level mana kerusakannya terjadi. Nah, buku ini minjem konsep yang brilian soal peta kesadaran dari psikiater David R. Hawkins. Secara sederhana, Hawkins memetakan kalau manusia beroperasi di berbagai tingkat kesadaran. Mari kita bahas dari bawah dulu, yaitu alam rendah, apa yang sebenarnya terjadi sama biologi kita di fase ini. Nah, di alam rendah ini, sistem saraf Anda tuh terus-terusan ada di mode bertahan hidup. Anda didominasi rasa takut, marah, mentalitas korban. Amigdala Anda, itu bagian otak yang ngedeteksi ancaman, menyala terang benderang. Terus-terusan waspada ya? Iya, dan pas Anda di level kesadaran ini, batin Anda tuh nggak cuma reaktif, tapi bertindak kayak magnet. Ada sistem di otak kita namanya Reticular Activating System atau RAS. Fungsinya tuh nyaring informasi dari luar. Kalau kesadaran Anda penuh amarah, RAS Anda cuma bakal ngelolosin bukti-bukti yang membenarkan perasaan itu. Wah, bahaya juga ya? Banget. Setiap komentar netral dari rekan kerja bakal terdengar kayak hinaan. Setiap kemacetan lalu lintas kerasa kayak konspirasi alam semesta buat ngehancurin hari Anda. Jadi kalau pakai analogi algoritma tadi, pas kita ada di alam rendah, batin kita pada dasarnya adalah algoritma media sosial yang beracun, yang secara otomatis cuma bakal menarik dan nampilin konten doom scrolling atau penderitaan ke dalam hidup kita. Yang sangat memukau di sini adalah pas kita menyadari kalau penderitaan berulang itu bukan karena takdir yang kejang, tapi karena magnet batin kita masih menarik emosi di frekuensi yang sama. Anda merespon segala hal dari titik luka. Dan itu sangat melelahkan. Pasti capek banget. Makanya, pas seseorang mulai mempertanyakan hidupnya, mereka naik ke fase yang disebut alam tengah. Ini tuh fase transisi. Anda mulai nyari jawaban, baca buku, atau mungkin ngedengerin eksplorasi kayak yang kita lakuin sekarang. Anda sadar, ada yang salah nih sama reaksi saya selama ini. Tapi di buku ini disebutin kalau alam tengah itu justru sangat melelahkan. Nah, loh, kenapa gitu? Bukannya harusnya pas kita mulai sadar hidup jadi lebih gampang?
Secara logika sih harusnya gitu ya. Tapi secara psikologis, Anda lagi ngalamin friksi yang luar biasa. Di alam tengah, ada pertarungan sengit antara sistem lama dan sistem baru. Anda punya kesadaran yang mulai tumbuh. Tapi jalur saraf atau neural pathways lama yang terbiasa marah, itu masih sangat tebal dan kuat. Jadi ibaratnya kebiasaan lama susah hilang. Tepat. Ego Anda nolak buat mati. Anda pengen ngelepasin masa lalu, tapi tubuh Anda masih kecanduan bahan kimia dari emosi negatif tadi. Kelelahan ini sebenarnya tanda kalau Anda lagi ngebangun jalur saraf yang baru. Ini kerja keras, tapi esensial buat nyampe ke alam tinggi. Fase di mana hidup kerasa sebagai panggilan, penuh kedamaian dan cinta. Oke, menyadari kalau algoritma kita narik hal buruk itu penting, tapi gimana cara kita menghapus kodenya? Ini bawa kita ke tahap pertama perjalanan kebangkitan spiritual, yaitu purifying atau memurnikan batin dari sampah emosi. Nah, ada satu alat utamanya yaitu forgiveness therapy atau terapi memaafkan. Ada kutipan yang sangat nampar di sini, memaafkan adalah keputusan untuk berhenti meminum racun yang kita harapkan racun itu dapat membunuh orang lain. Wah, itu kutipan yang nggak cuma puitis ya, tapi sangat akurat secara medis. Gini, pas Anda nyimpen dendam kronis, Anda tuh terus muter ulang kejadian menyakitkan di kepala. Otak Anda nggak bisa ngebedain antara ancaman fisik nyata saat ini sama memori tentang ancaman di masa lalu. Berarti tubuh bereaksi sama persis. Betul. Setiap kali Anda mikirin orang yang nyakitin Anda, tubuh Anda mompa hormon kortisol dan adrenalin. Anda secara harfiah lagi ngeracunin sel-sel tubuh Anda sendiri, nurunin sistem imun, ngerusak jantung. Sementara orang yang Anda benci mungkin lagi asik nikmatin hidupnya. Tapi tunggu, saya agak kesulitan dengan konsep ini, jujur aja. Gimana kalau ada rekan bisnis yang nipu uang saya sampai bangkrut? Atau orang yang benar-benar ngehancurin karir saya? Apakah memaafkan berarti kita membenarkan kesalahan orang yang nyakitin kita? Bukankah itu malah bikin kita kelihatan lemah? Nah, itu kesalahpahaman yang sangat umum dan ya wajar banget. Kita sering nyamain memaafkan dengan rekonsiliasi sosial. Padahal itu beda jauh. Memaafkan bukan berarti Anda harus balik berbisnis sama penipu itu. Bukan berarti Anda membenarkan tindakan kriminal mereka. Dan sama sekali bukan berarti Anda nggak ngambil langkah hukum. Oh, jadi ini lebih ke proses di dalam diri kita sendiri? Sepenuhnya internal. Memaafkan itu proses mutusin hormon stres tadi. Tujuannya tuh biar pas Anda dengar nama orang itu, amigdala Anda nggak lagi memicu respon stres. Anda ngambil balik kendali atas biologi Anda. Ini tindakan perlindungan diri tingkat tinggi yang butuh keberanian, bukan kelemahan. Sangat mencerahkan. Dan disebutin juga ada 19 sosok potensial yang mungkin perlu kita maafkan. Dari orang tua, mantan pasangan, teman. Tapi yang paling menarik buat saya tuh perlunya memaafkan diri sendiri dan memaafkan Tuhan. Kita kan jarang nyadar ya betapa seringnya kita nyimpen marah sama Tuhan gara-gara doa nggak terkabul. Atau marah sama diri sendiri karena keputusan bodoh di masa lalu. Iya, dan kemampuan buat maafin diri sendiri itu erat banget kaitannya sama gimana kita mandang nilai diri kita. Di buku ini dibedah 3 wajah harga diri. Yang pertama jelas rendah diri. Seseorang ngerasa nggak cukup, selalu ngerasa kurang. Lalu yang kedua narsisme. Ini unik karena seringkali orang narsistik tuh kelihatan super pede kan. Pakai barang branded, ngomong keras. Orang ngira narsisme itu kebalikannya rendah diri. Padahal secara psikologis, narsisme itu saudara kembarnya rendah diri. Wait, masa sih? Iya, narsisme itu cuma kompensasi yang dibangun berlebihan buat nutupin inti harga diri yang rapuh. Orang narsistik ngerasa harus merendahkan orang lain biar ngerasa tinggi, karena di batinnya dia ngerasa kosong. Kebalikan sejati dari 2 kondisi tadi itu yang ketiga, harga diri sehat. Di mana kita sadar nilai intrinsik kita sekedar karena keberadaan kita, bukan pencapaian kan? Benar, kalau punya harga diri sehat, Anda bisa memaafkan karena Anda tahu kesalahan masa lalu nggak ngurangi nilai Anda sebagai manusia. Oke, jadi bayangin batin kita sekarang udah bersih dari sampah emosi tadi. Tapi ruangan batin yang kosong kan kerasa hampa atau gelisah ya. Gimana kita ngisi dan merawat ruang itu biar nggak kotor lagi? Disinilah masuk ke mengobati hati lewat zikir dan puasa. Mari kita bedah dari kacamata mekanisme otak. Boleh, kita mulai dari zikir ya, bukan sekedar ritual nih, tapi mekanisme psikologis.
Ada masalah besar namanya rumination. Itu pikiran yang berulang-ulang kayak kaset rusak, mikirin masalah tanpa jalan keluar. Ini terjadi di area otak yang disebut Default Mode Network atau DMN. Dan zikir itu menghentikan DMN ini. Presisi sekali. Pas Anda fokus ngulangin zikir, Anda aktif nurunin aktivitas DMN dan amigdala. Bersamaan dengan itu, ritme napas Anda bakal menstimulasi saraf vagus yang mengaktifkan sistem saraf parasimpatik. Ini ngasih tahu tubuh kalau Anda aman. Detak jantung melambat, tekanan darah turun. Wah, dan sumber kita nyebutin 4 kalimat spesifik ya. Astaghfirullahalazim untuk lepasin penyesalan. La ilaha illallah untuk kepasrahan. Rabbishrahli sodri untuk ngelapangin dadah. Dan sallallahu ala Muhammad untuk menanamkan kelembutan. Terus, gimana dengan puasa? Buku ini nyorotin intermittent fasting, kayak 16/8 dipadu sama inner fasting, yaitu puasa kesadaran dari rasa marah atau ngeluh. Puasa itu melatih prefrontal cortex Anda, bagian otak yang ngatur logika dan kontrol impuls. Disinilah bagian yang sangat menarik. Jadi, secara harfiah, zikir itu kayak neken tombol refresh pada RAM otak kita yang kepenuhan, sementara puasa itu kayak firewall yang memblokir masuknya reaksi emosional otomatis. Tepat. Otak kita terbiasa ada stimulus, langsung respons. Ada hinaan, langsung bales. Dengan puasa, Anda maksa prefrontal cortex buat aktif dan nyiptain jeda 2 detik sebelum bereaksi. Jeda itu penting banget ya. Oke, hati udah diobati, mulai ngehasilin energi murni. Tapi energi ini sia-sia dong kalau wadahnya bocor. Kita masuk ke tahap awakening, ngebangkitkan kesadaran. Apa maksudnya kebocoran energi ini? Pernah nggak Anda ngerasa kelelahan fisik yang parah, padahal cuma duduk seharian di depan laptop? Sering banget. Kok bisa ya? Itu karena otak dan emosi Anda terus kerja overthinking. Otak emang cuma 2% dari berat badan, tapi dia konsumsi 20% energi kita. Kalau Anda terus-terusan cemas, batin Anda ngebakar glukosa masif. Kelenjar pineal di otak yang ngatur tidur jadi kacau. Terus, emosi di jantung juga berantakan. Jadi otak dan jantung nggak sinkron ya? Terus solusinya? Kita harus nyelaraskan 2 pusat energi ini. Anda harus mulai hidup selaras sama jati diri. Buku ini ngerujuk ke 24 kekuatan khas dari Martin Seligman, kayak keberanian, kebijaksanaan, apresiasi keindahan. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kelelahan luar biasa manusia modern itu seringkali bukan karena terlalu banyak kerja, tapi karena energi mereka bocor untuk mempertahankan luka masa lalu atau maksain pakai kekuatan yang bukan jati diri mereka. Oh, wow. Kalau saya kreatif tapi dipaksa kerja di tempat kaku, energi saya bocor tiap hari dong. Betul sekali. Itu nguras energi banget. Oke, sekarang energi udah utuh. Tapi tanpa arah. Kita cuma bertahan hidup, bukan benar-benar hidup. Ini bawa kita ke tahap essential meaning, atau menemukan makna. Konsep membingkai ulang kisah hidup. Ada riset epik soal 2 biarawati ya tahun 1932. Ya, The Nun Study. Penelitian yang luar biasa. Biarawati itu subjek uji coba sempurna karena gaya hidup mereka seragam banget. Peneliti nganalisis buku harian mereka pas umur 20-an. Ada Margaret Donnelly dan Cecilia Open. Bedanya apa di diari mereka? Margaret nulis rutinitas secara netral, datar, tanpa emosi positif. Sementara Cecilia nulis dengan kosakata yang penuh rasa syukur dan apresiasi. Hasilnya mengejutkan. Margaret meninggal di usia 59 karena stroke. Cecilia hidup sehat sampai umur 98 tahun. Jadi, apa arti dari semua ini? Apakah mengganti kosakata dalam diari kita benar-benar bisa memperpanjang umur hampir 40 tahun? Bukankah itu terdengar seperti sihir? Terdengar kayak sihir, tapi sains membuktikan lewat psikoneuroimunologi. Emosi positif seperti rasa syukur secara fisik mengubah respons tubuh. Orang yang bersyukur punya telomer DNA yang lebih panjang, penuaan selnya melambat. Kita nggak bisa ngubah fakta objektif di masa lalu. Trauma itu nyata. Tapi kita adalah penulis naskah tunggal untuk memberikan makna pada kejadian tersebut hari ini. Wow, luar biasa. Jadi sebagai kesimpulan, kita udah belajar banyak banget hari ini. Dari nyadari letak kerusakan algoritma batin, membuang sampah dendam, ngistirahatkan amigdala dengan puasa dan zikir, nutup kebocoran energi, sampai nyunting ulang naskah kehidupan kita dengan lensa rasa syukur. Penderitaan bukan hukuman mutlak, tapi pesan yang minta kita naik kelas. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu.
bacalah kehidupanmu. Dan hal ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Jika mengubah makna kejadian masa lalu, hari ini terbukti mampu mengubah kondisi fisik, emosi, dan masa depan kita, bukankah itu berarti kita memiliki kemampuan harfiah untuk melakukan perjalanan waktu? Jika Anda bisa pergi ke masa lalu sekarang juga dengan pena di tangan Anda, cerita lama mana yang akan Anda sunting, agar versi masa depan Anda bisa hidup dalam kebebasan? Merinding saya dengarnya. Sebuah pemikiran yang sangat provokatif untuk kita renungkan. Mulailah menulis ulang makna hidup Anda hari ini juga. Terima kasih sudah bergabung dengan eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di diskusi inspiratif berikutnya.